Selamat pagi semuanya, kita berjumpa kembali dengan video YouTube Pak Dion Kaul. Pada hari ini kita akan teruskan ya episode kedua tentang sepak bola, tentang dunia olahraga, dunia sepak bola. Kita mulai dari PSSI ya. Jadi badan yang mengelola tentang sepak bola dinamakan PSSI ya. Di Indonesia ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya. Ada yang menyebut juga Perserikatan Sepak Bola Indonesia. Jadi umumnya kita sudah lebih populer dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya. PSSI ini berdiri pada tanggal 19 April 1930 ya. Jadi waktu kita masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi para pendiri olahraga sepak bola ini sudah merintis ya, mendirikan organisasi sepak bola yang bernama PSSI ya. PSSI didirikan di Yogyakarta ya pada Kongres pertama PSSI di Yogyakarta, di mana terpilih sebagai ketua umum PSSI adalah Bapak Insinyur Suratin Sosro Sugondo ya. Bapak Insinyur Suratin Sosro Sugondo ya. Ini yang menjadi pemimpin PSSI pertama kali. Sehingga sampai sekarang namanya diabadikan menjadi piala ya, Piala Suratin, di mana Piala Suratin ini diadakan untuk memberikan penghormatan kepada pemenang pemain sepak bola usia 17 tahun. Jadi ini untuk Liga Junior ya. Piala Suratin ini untuk usia pemain sepak bola usia 17 tahun. PSSI sendiri berada di bawah naungan KONI ya. KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu sebuah komite, sebuah badan olahraga yang menaungi semua jenis olahraga. Jadi KONI membawai PSSI, membawai PBVSI ya, bola basket, ada voli ya, ada tenis meja, ada balap sepeda dan sebagainya. Lalu berikutnya PSSI itu bergabung dengan FIFA ya. FIFA itu sebuah badan sepak bola dunia ya. FIFA singkatan dari Federation International de Football Association. Ya, ini sebuah singkatan bahasa Prancis sebenarnya, bukan bahasa Inggris ya. Maka pakai de bahasa Prancis. Ini berkantor di kantor pusatnya di Swiss ya. Sebuah FIFA badan sepak bola dunia. Kita dari PSSI bergabung dengan FIFA tahun 1952. Lalu PSSI juga bergabung dengan AFC ya. AFC itu singkatan dari Asian Football Confederation ya. Jadi ini sebuah konfederasi sepak bola Asia ya, Asia atau benua Asia. Jadi setiap benua biasanya ada badan sepak bola yang mengurusi ya. Seperti di Eropa itu ada UEFA ya, UEFA. Lalu di Indonesia itu di bawah naungan Asian Football Confederation yaitu AFC. Lalu PSSI juga bergabung dengan AFF ya. AFF ini untuk badan olahraga sepak bola yang berdomisili di regional ASEAN ya, Asia Tenggara. Ya, maka itu
AFF singkatan dari Asian Football Federation, Federasi Sepak Bola ASEAN. ASEAN di sini Asia Tenggara ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 ya, 10 negara ya Asia Tenggara. Seperti Muay Thai ya, Muay Thai ada Vietnam, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, Singapura ya, ada Timor Leste dan sebagainya. Lalu berikutnya PSSI menggelar beragam kompetisi ya, untuk berbagai macam kompetisi dan turnamen ya. Yang terutama saat ini yaitu untuk Liga ya, Liga Indonesia. Liga Indonesia semacam liga utama ya. Jadi kalau sepak bola itu mempunyai beragam liga. Liga dari yang liga profesional atau liga utama, lalu nanti ada liga-liga yang kedua atau ketiga atau ya liga B, liga C ya. Seperti di Indonesia juga ada liga untuk umur 18, liga umur 17, ya, liga umur 16, ya, liga untuk umur 15. Jadi dari remaja sudah dipersiapkan untuk menuju liga dewasa yaitu liga utama. Lalu itu mengenai istilah. Lalu tadi Piala Suratin itu tadi untuk menghormati jasa Bapak Insinyur Suratin Sosro Sugonto, maka diberikan piala ya, penghargaan bagi Liga usia 17. Jadi Liga usia 17 Liga masih remaja ya. Lalu ada lagi Piala Pertiwi, itu nanti untuk pemenang atau juara Liga usia 15. Ya. Lalu berikutnya kita akan mempelajari tentang sejarah ya, tentang sejarah PSSI ya dari awal sampai sekarang ini ya. Jadi sebelum didirikannya PSSI sebenarnya memang sudah ada semacam liga ya. Liga waktu itu masih di zaman pemerintahan Belanda. Jadi waktu itu pemerintah Belanda juga mengadakan kompetisi-kompetisi lokal ya, antar kota begitu. Itu sekitar tahun 1914 ya. Kemudian pada 1930 akhirnya bangsa Indonesia sendiri mulai mengadakan turnamen khusus untuk orang-orang pribumi atau orang-orang asli Indonesia yang tadi kita sebut menjadi PSSI. Pada sejarahnya itu setelah kemerdekaan ya, setelah 17 Agustus 45 itu baru nanti kompetisi-kompetisi yang sifatnya menyeluruh ya, seluruh Indonesia itu baru terjadi tahun 1951 ya. Jadi setelah kemerdekaan itu memang masih banyak terjadi katakanlah pemerintah Hindia Belanda yang penjajah itu juga masih mengurusi atau masih belum bisa meninggalkan Indonesia ya. Maka terjadi semacam kekacauan di dalam negeri sehingga seperti kompetisi olahraga ini pun demikian, tidak langsung begitu tahun 45 langsung kita bisa leluasa menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam menyelenggarakan pesta olahraga sepak bola. Baru pada tahun 1951 ya kita mulai mengadakan kompetisi sepak bola secara teratur. Itu yang kita sebut waktu itu disebut perserikatan ya, kejuaraan perserikatan. Ya, jadi belum profesional, belum didukung oleh perusahaan-perusahaan, tapi masih dibantu atau didukung oleh Pemda ya, pemerintah daerah masing-masing. Itu disebut kejuaraan perserikatan ya. Atau masih dikelompokkan dari kejuaraan amatir ya, amatir, jadi belum didukung oleh perusahaan-perusahaan ya.
kita sebutkan antara lain ya. Ini cukup banyak nih, mulai dari 1951 sampai 1994. Ini sebenarnya kompetisi berjalan dengan ya baik ya. Ini yang tadi kita sebut perkumpulan olahraga amatir atau disebut klub perserikatan ya. Kita sebutkan antara lain ya, dari tahun 1951 itu kejuaraan juaranya dari Persebaya, itu klub sepak bola di Surabaya ya, didukung oleh Pemda Surabaya, Persebaya. Lalu juara keduanya PSM dari Makassar ya, itu juara kedua tahun 1951. Lalu pada tahun 1952 juaranya Persebaya kembali, juara keduanya Persija. Tahun 1954 juaranya Persija. Lalu juara keduanya PSMS Medan. Lalu pada tahun 1957 juaranya PSM, juara keduanya PSMS. Tahun 1959 juaranya PSM kembali, juara keduanya Persib Bandung. Lalu tahun 1961 juara Persib Bandung, juara kedua PSM Makassar. Lalu berikutnya tahun 1964 juara Persija Jakarta, juara keduanya dari PSM Makassar. Nah, itu bertutur terus ya, cukup banyak ya. Jadi kita sebut satu sampai tahun ini langsung ke tahun 1993 ya, 1993 sampai dan 1994. Boleh dikatakan ini kejuaraan perserikatan atau kejuaraan amatir yang katakanlah terakhir ya. Jadi itu tahun 1993, 1994 juaranya Persib Bandung ya. Dan juara duanya PSM Makassar. Nah, kemudian mulai tahun berikutnya itu terjadi perubahan status ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu ketua PSSI-nya Pak Ali Sadikin ya, mantan gubernur Jakarta yang sangat legendaris ya. Dan dia mengadakan perombakan total ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah ada peraturan untuk tidak menggunakan APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah untuk membantu atau membiayai sepak bola. Sehingga terjadi katakanlah perubahan status yang kemarin kejuaraan didukung Pemda ya dengan biaya APBD, maka sekarang harus katakanlah dibuat klub baru yang didukung oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi meniru seperti di Eropa ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mempunyai klub-klub besar ya. Seperti Madrid, Real Madrid atau Barcelona atau MU, dan itu biayanya itu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Nah ini pada tahun 1979 dan 1980 ini mulai diadakan tadi ya. Jadi sepanjang perubahan status klub ya, klub sepak bola. Itu mulai tahun 1979 dan 1980 itu juaranya Warna Agung ya, Warna Agung ya. Dan juara keduanya Jayakarta. Ini klub mulai profesional atau klub yang dibayar oleh perusahaan ya. Jadi tidak tadi dilaksanakan oleh kompetisi dari perserikatan, tapi oleh klub perusahaan ya. Jadi yang sifatnya tadi perserikatan jadi amatir ya. Jadi sudah tidak diakui sebagai klub profesional, klub utama. Nah, ini sekarang ya klub utama itu dari perusahaan-perusahaan ya. Maka pada tahun 1979 itu Warna Agung, sebuah perusahaan, kalau nggak salah itu perusahaan cat ya, perusahaan cat itu juara pertama lah, juara duanya dari
perusahaan Jayakarta. Lalu tahun 81-82 itu juaranya dari perusahaan Niak Mitra ya, Niak Mitra Surabaya. Juara 2 dari Jayakarta. Lalu 82-83 itu juaranya dari Niak Mitra kembali di Surabaya. Lalu juara kedua dari UMS 80, ini nama sebuah perusahaan atau klub tapi dibiayai oleh perusahaan. Lalu 83-84 itu Yanita Utama juaranya. Juara keduanya dari Mercubuana, ini sebuah Mercubuana, sebuah perusahaan juga ya, Mercubuana. Lalu tahun 1984 sampai 1985 itu juaranya Yanita Utama kembali. Lalu juara kedua Arseto ya. Kemudian tahun 86-87 juaranya Krama Yuda 3 berlian. Juara keduanya dari Pelita Jaya. Ya, itu terus ya. Jadi sampai berikutnya tidak kita sebut semua. Kita sebut aja langsung tahun berikutnya, yaitu tahun terakhir tadi Galatama ya. Tadi perusahaan profesional tadi namanya Galatama ya. Jadi itu tahun 1993 sampai 1994 juaranya Pelita Jaya. Lalu juara keduanya Gelora Dewata dari Bali ya. Ini perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh tadi perusahaan-perusahaan. Ini yang kita sebut semacam liga sepak bola profesional ya. Jadi itu tadi, kalau yang pertama tadi perserikatan atau dari Pemda, lalu yang kedua tadi Galatama itu sudah mulai memasuki profesional ya, karena didukung oleh keuangan perusahaan. Nah, itu cukup sampai itu saja kelihatannya nasibnya Galatama atau klub-klub sepak bola yang profesional ya. Akhirnya terjadi semacam gabungan ya. Barangkali dari Pemda sudah mulai mengusahakan keuangan untuk klub atau gimana. Ini akhirnya mulai tahun 1994 ya, itu terjadi semacam percampuran ya. Jadi ada yang separuh dari perserikatan, ada yang lain juga dari perusahaan. Jadi kalau waktu tadi yang mulai profesionalitas tadi yang perserikatan boleh dikatakan tidak ikut, ini sekarang pada tahun 1994 itu mulai ada ya. Ini kita sebutkan ya. Contohnya ini dari tahun 1994 sampai 1995. Ini divisi utama itu merupakan gabungan dari tim pro tadi, tim profesional dari perusahaan yang biasanya didukung oleh perusahaan-perusahaan besar, dan digabung ada sebagian yang dari Pemda bisa berjalan kembali, yang tadinya dikatakan tadi APBD tidak boleh dipakai untuk membiayai sepak bola. Akhirnya pada tahun ini muncul lagi dari Pemda ikut tampil dalam divisi utama ya. Jadi tahun 1994 1995 juaranya Persib tadi, berarti ini termasuk tadi perserikatan ya, dari Bandung ya, di Pemda Bandung ini dananya itu, lalu ya penyangga dananya ya. Lalu juara 2 ini dari Petrokimia. Nah, ini sebuah perusahaan petrokimia Gresik ya, Petrokimia Putra namanya. Nah, ini berarti dari perusahaan kalau tidak salah itu Pertamina ya, atau pupuk ya, kalau nggak Pertamina pupuk itu Gresik ya, Petrokimia, sebuah perusahaan kimia. Lalu 95-96, 1995-1996 juaranya Bandung Raya ya. Ini Bandung Raya, jadi ini sebuah perusahaan juga. Lalu juara 2 PSM, ini PSM Makassar dari perserikatan, berarti dari daerah ya. Tahun 1996-1997 juaranya Persebaya, nah, ini dari Pemda ya, Persebaya berarti perserikatan Pemda. Juara 2-nya Bandung Raya ya, Bandung Raya berarti didukung perusahaan. Lalu tahun 97-98 itu terjadi kompetisi dibatalkan, ini terjadi masalah nih tahun ini 97-98. Mungkin ini
pas ada itu ya pergantian pemerintahan Presiden Soeharto ya, jadi mungkin terjadi kekacauan sehingga tidak diadakan kompetisi sepak bola. Lalu tahun 98-99 itu juaranya PSIS Semarang ya. PSIS Semarang juga dari Pemda ini berarti. Juara duanya Persebaya, berarti dari Pemda Surabaya ya, Persebaya. Lalu berikutnya tahun 99 sampai tahun 2000 juaranya PSM Makassar ya. Yang juara duanya PKT Bontang ya, ini sebuah perusahaan minyak juga ya. Bontang ya, PKT Bontang. Lalu tahun 2007 sampai 2008 juaranya Sriwijaya, seperti sebuah klub profesional dari Palembang ya, didukung oleh perusahaan Sriwijaya. Juara duanya PS Medan. Ini yang tahun 2007 sampai 2008 ya. Lalu terjadi perubahan lagi, yang kalau tadi yang pertama itu perserikatan atau dari Pemda ya, yang kedua Galatama itu profesional dari perusahaan, yang ketiga tadi divisi utama itu gabungan antara perusahaan dan Pemda, lalu yang keempat ini Liga Prima ya. Liga Prima ini masih kelihatan masih sama ya, masih gabungan juga, ada sebagian dari perusahaan, sebagian masih didukung oleh Pemda setempat ya. Itu hanya dua peristiwa 2011 ya, 2011 sampai 2012 itu juaranya Semen Padang ya, Semen jadi perusahaan semen ya, jadi klub sepak bola yang didukung oleh perusahaan Semen Padang ya. Juara dua Persebaya 1927 ya, ini berarti dari Pemda ya, Persebaya 1927. Lalu tahun 2012 tahun 2013 itu ada masalah juga, itu kompetisi dibatalkan. Lalu tahap yang kelima itu ada Liga Pertama, ini perubahan lagi namanya. Tadi ada Liga Prima, sekarang Liga Pertama, itu tahunnya 2017 ya. 2017 itu ada nama baru yaitu Liga 1 atau Liga Pertama ya. Juara tahun 2017 yaitu Bayangkara. Ini sebuah klub sepak bola dari, kalau nggak salah dari ABRI ya, dari tentara adanya pendukungnya itu dari ABRI Bayangkara. Lalu juara dua dari Bali United ya, sebuah perusahaan dari Bali ya, Bali United. Lalu 2018 juaranya Persija, juara keduanya PSM Ujung Pandang, berarti dua-duanya dari perserikatan ini. Lalu 2019 juara Bali United, juara kedua Persebaya. Lalu tahun 2020 itu terjadi masalah ini karena pandemi ya, jadi kompetisi dibatalkan, jadi tidak ada kompetisi sepak bola. Ya, itu antara lain dari serba-serbi tentang Liga Sepak Bola Indonesia ya. Oke, itu. Lalu kita berikutnya ya, untuk belajar sepak bola jadi kita harus belajar tentang istilah ya, istilah-istilah yang biasa dipakai dalam persepak bolaan ya. Nomor satu ya, dribble ya, dribble atau dribbling ya, dribble atau dribbling itu istilah untuk teknik atau cara ya, cara menggocek bola atau cara menggiring bola ya dengan kaki ya, dengan kedua kaki, itu dribble atau dribbling, cara menggocek bola atau menggiring bola dengan kedua kaki. Lalu kedua tackle ya, tackle atau tackling, ini semacam biasanya sebuah pelanggaran ya, atau boleh juga disebut teknik atau cara ya. Ini cara kalau yang tidak merupakan pelanggaran keras, sebuah cara atau teknik untuk merebut bola ya, dengan cara membabat ya atau menebas kaki biasanya ya. Jadi biasanya termasuk agak kasar ini. Tapi kalau ini termasuk teknik yang baik, itu yang terkena dulu itu bolanya ya. Jadi kalau bola terkena dulu lalu baru efeknya terkena kaki, itu biasanya tidak terjadi pelanggaran berat. Asal jangan
yang ditebas kaki bolanya nggak ada, itu pelanggaran keras ya, bisa kartu kuning atau malah kartu merah ya, itu tackle ya. Jadi itu salah satu teknik atau taktik, tapi juga boleh disebut pelanggaran juga ya kalau kasar atau membahayakan lawan. Lalu sliding ya, sliding itu eh, teknik atau cara juga ya, cara merebut bola dengan cara meluncur atau menjatuhkan diri ya. Jadi menjatuhkan diri lalu dengan cara meluncur di lapangan dan merebut bola atau supaya musuh tidak menguasai bola. Diving ya, diving ini termasuk teknik atau taktik ya, atau bisa juga termasuk pelanggaran ya, di mana biasanya dia terjatuh ya, berpura-pura karena mendapat pelanggaran yang keras, biasanya terjatuh atau menjatuhkan diri karena di tackling biasanya ya. Ini kalau nanti biasanya di challenge ya, kalau sekarang sepak bola bisa di replay ya, di official review itu katakanlah dilihat di televisi ya, itu kelihatan kalau dia ternyata hanya kesenggol kecil itu yang diving ya tadi bisa kena kartu merah ya, bisa dikeluarkan dari lapangan ya. Kalau nanti di dalam replay gambar TV ternyata benar-benar itu ya berarti pelanggaran juga bisa dilaksanakan bagi yang melakukan pelanggaran. Shooting ya, shooting atau menembak ya, itu bisa untuk istilah sepak bola menembak dengan kaki ya. Kalau dalam basket itu menembak ya dengan tangan ya, shooting ya. Passing ya, passing itu istilah untuk mengoper ya, mengoper bola, passing. Dalam basket juga sama, passing juga mengoper bola kepada teman itu passing ya. Dalam bola voli juga sama, ada passing, passing bawah, passing atas, itu juga biasanya mengoper kepada teman. Lalu scrimmage, scrimmage itu semacam kekacauan atau kekalutan di depan gawang ya. Biasanya di depan gawang itu ada beberapa pemain belakang yang bertahan supaya bola tidak masuk ke gawang, maka mereka bertahan berkumpul di depan gawang, lalu penyerangannya pun bertumpuk-tumpuk di situ untuk memasukkan bola, maka terjadi kekacauan ya, bolanya bisa ketendang ke sana, ketendang ke sini ya, sehingga kemungkinan bisa menjadi gol juga ada itu karena terjadi kacau ya. Top score ya, top score itu pencetak gol ya, top score pencetak gol, top scorer ya, sama top scorer berarti orang yang mencetak gol. Lalu assist atau assist ya, itu membantu, ini umpan ya, assist itu umpan yang matang ya, umpan yang matang dan menjadi gol. Biasanya umpannya udah di depan gawang ya, jadi tinggal mencontek atau tinggal menendang ya pelan ya, biasanya sudah masuk karena itu umpannya sangat matang. Dalam basketball juga sama ya, itu assist itu berarti membantu temannya untuk mencetak gol di ring ya, itu jadi bolanya itu sudah matang ya, tinggal masukkan gitu kan. Lalu berikutnya counter attack. Counter attack itu serangan balik ya. Jadi kadang-kadang kalau sebuah tim diserang total itu bahkan dia nanti akan berusaha untuk melakukan serangan balik ya, dengan menempatkan 1-2 pemain di tempat-tempat yang sudah katakanlah strategis untuk dioperasi. Kalau terjadi jadi serangan bisa dimentahkan, maka biar diumpankan kembali kepada temannya yang siap ya melakukan serangan balik. Lalu ada libero ya. Libero itu ada di dalam basket, ada di dalam voli ya, bola voli, ada di dalam sepak bola juga. Biasanya kalau di voli, bola voli itu libero itu orang yang kaos ya, kaosnya itu warnanya beda dengan pemain temannya ya. Kalau temannya memakai kaos warna merah, maka dia kaos lain ya, warnanya putih atau biru ya, yang lain dengan lain. Tugas dia sebagai biasanya itu tidak nyemes ya, tidak semes, tidak servis ya, dia hanya semacam membantu temannya mempertahankan bola biasanya itu
passing ya, dia menerima smash atau ya membantu teman-temannya biasanya dengan passing-passing yang baik. Nah kalau di dalam sepak bola libero ini juga pemain yang bisa sebagai back, bisa sebagai gelandang ya. Jadi biasanya tuh dia pemain yang mengatur serangan ya. Jadi bisa mundur sebagai back, tapi bisa maju juga sebagai gelandang membantu serangan ya. Lalu offside itu sebuah pelanggaran ya, pelanggaran di mana pemain penyerang ya, biasanya pemain penyerang itu menerima umpan dari temannya dari garis belakang, di mana waktu umpan dilambungkan atau dioperkan kepada dia, kedudukan dia itu lebih dekat ke arah gawang lawan ya, ke arah gawang lawan dibanding dengan pemain belakang lawan ya. Jadi dia menyerang tetapi waktu dioper bola kedudukannya lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahannya, itu offside. Jadi dia kalau mencetak gol itu dibatalkan ya, karena itu dianggap melanggar aturan offside. Lalu berikutnya itu man to man marking ya. Man to man marking ini penjagaan perorangan. Biasanya seorang pemain ditugasi oleh pelatihnya untuk menempel pemain bintang ya. Jadi supaya tidak leluasa bergerak, tidak leluasa menembak atau ngoper bola. Jadi dia supaya di pressing ya, supaya tidak bebas pemainnya. Itu biasanya pemain bintang sering dikawal oleh seorang pemain ya. Itu man to man marking. Lalu ada zona marking itu mengawal zona itu wilayah. Jadi kalau tadi ada seorang pemain ditugasi menjaga pemain lain ya, dimanapun berada dikejar terus ya. Kalau ini hanya menjaga daerahnya supaya daerahnya aman dari serangan, maka daerah itu harus diamankan. Siapapun yang masuk ke wilayah itu harus dikatakan ditempel, harus dijaga ketat. Itu man to man marking. Ada lagi breakthrough ya. Breakthrough tadi itu semacam menerobos. Jadi kalau seorang pemain agak susah ngoper ke arah gawang, maka ada inisiatif untuk langsung masuk menerobos ya, menerobos penjagaan gelandang dan back. Itu biasanya pemain-pemain yang dribblenya sangat baik ya, semacam Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo itu yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk menerobos daerah ya, meskipun dijaga 4-5 orang tuh bisa dia berliku-liku ya dribble atau menggocek bola sehingga mendekati arah gawang dan nanti diceploskan atau diumpankan atau diasiskan kepada rekan-rekannya. Oke, saya kira untuk pengetahuan kita hari ini cukup ya. Barangkali video ini berguna bagi Anda, bagi teman-teman juga yang mungkin mengajar olahraga dalam situasi pandemi di mana kita belajar online ya, susah ya mencari buku atau mencari bahan-bahan. Bahan ini bisa dipakai juga ya untuk siswa-siswa SMP atau SMK atau SMA agar semuanya bisa belajar dan banyak informasi dari pengetahuan olahraga, terutama tentang sepak bola ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Selamat siang dan jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan kita jaga kesehatan keluarga kita, juga anak didik kita di sekolah dan yang di rumah ya. Terima kasih. Selamat siang.